Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung bapak atau ibu dan teman-teman sekalian yang menonton. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang telah saya buat di UTS Metopel atau metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis sentimen pengguna Twitter terhadap kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Kita langsung saja mulai. Jadi pada latar belakang, kebijakan subsidi BBM di Indonesia itu selalu menjadi topik yang sangat menarik perhatian masyarakat yang luas. Setiap kali terjadi perubahan harga BBM, dampaknya itu langsung dirasakan. Jadi mulai darinya daya beli masyarakat yang melonjak naik, biaya transportasi yang naik, distribusi barang yang naik, hingga harga kebutuhan pokok sehari-hari yang mahal harganya atau naik. Jadi di era digital saat ini tuh masyarakat semakin aktif menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial. Salah satu media sosial yang digunakan itu adalah Twitter atau X karena memungkinkan pengguna menyampaikan opini secara langsung dan real time. Ini menjadikan Twitter sebagai sumber data yang sangat relevan untuk mengamati persepsi publik. Namun banyak opini yang muncul setiap harinya menghasilkan data dan jumlah yang sangat banyak dan tidak terstruktur. Analisis secara manual tentu menjadi tidak praktis dan tidak efisien. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang mampu mengolah data tersebut secara otomatis, yaitu analisis sentimen. Analisis sentimen adalah teknik dalam text mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan opini ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Penelitian sebelumnya itu juga telah membuktikan bahwa pendekatan ini tuh mampu memberikan gambaran kecenderungan opini masyarakat secara cepat dan akurat. Jadi dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan itu adalah metode naive Bayes, sebuah algoritma klasifikasi yang sederhana namun terbukti efektif untuk data teks, terutama ketika dikombinasikan dengan teknik pembobotan kata seperti TF-IDF. Meskipun sudah banyak penelitian analisis sentimen di Indonesia yang secara khusus membahas kebijakan tentang subsidi BBM di Indonesia itu masih sedikit atau masih terbatas. Jadi inilah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini tuh merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sih gambaran tanggapan masyarakat di Twitter mengenai kebijakan subsidi BBM? Yang kedua, bagaimana hasil analisis sentimen dan penerapan metode naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen tersebut? Dan yang ketiga itu seberapa tinggi sih tingkat akurasi metode naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat tersebut? Kita lanjut ke yang selanjutnya adalah batasan masalah. Agar penelitian tetap fokus, beberapa batasan ditetapkan. Objek penelitian adalah opini masyarakat di Twitter. Data dikumpulkan menggunakan teknik crawling dengan library Python bernama Tweepy, menggunakan kata kunci seperti subsidi BBM, harga BBM naik, kenaikan BBM, dan bansos BBM. Data yang digunakan berbahasa Indonesia. Dan klasifikasi sentimen dibatasi pada 3 kategori, positif, negatif, dan netral. Proses pengolahan mencakup pre-processing, pembobotan TF-IDF, dan klasifikasi. Lalu dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi penelitian ini tuh memiliki 3 tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui gambaran opini masyarakat di Twitter terkait kebijakan subsidi di BBM. Kemudian untuk mengetahui hasil klasifikasi sentimen menggunakan metode naive Bayes. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan dari metode tersebut. Selanjutnya ke manfaat penelitian. Jadi penelitian ini tuh diharapkan untuk memberikan 3 manfaat utama. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan tentang analisis sentimen menggunakan naive Bayes. Secara praktis dapat membantu mengklasifikasikan opini masyarakat dalam jumlah besar secara lebih cepat dan efisien. Dan secara kebijakan
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Dan selanjutnya kita lanjut ke referensi. Ini adalah referensi yang saya gunakan di latar belakang pada bab 1 ini. Demikian pemaparan bab 1 atau presentasi UTS metodologi penelitian ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.